Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Edi Lefty. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membagikan ya cara dan tips agar di warung sembako kita tidak banyak orang yang berhutang. Nah, di sini teman-teman, setiap warung sembako itu teman-teman ya, dimanapun kita buka pasti ada aja teman-teman itu yang mau berhutang ya. Bukan kita maksud mau pelit ya, cuman kebanyakan teman-teman dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat di sekitar kita saja teman-teman ya. Mereka yang memiliki usaha sembako ya, yang sering memberikan hutang kepada teman-temannya ataupun kepada yang lain ya. Itu jika sudah menumpuk hutangnya teman-teman, fatal akibatnya untuk warungnya sendiri. Nah, itu bisa mengakibatkan kebangkrutan. Dan di sini teman-teman saya akan membagikannya ya, apabila teman-teman juga menerapkan sistem pemberian hutang juga kepada pelanggan, setidaknya jangan sampai mengalami hal-hal yang bisa merugikan warung kita sendiri teman-teman. Seperti ini teman-teman, jadi saya di sini juga seperti itu teman-teman ya, sama seperti yang lain ya, pasti ada saja yang meminta untuk berhutang ya. Cuman saya di sini menerapkannya sistemnya dengan cara agar mereka tidak terlalu banyak yang berhutang teman-teman. Jadi saya hanya memberikan hutang itu teman-teman kepada pelanggan-pelanggan yang tetap saja ya. Di mana pelanggan itu yang sering belanja ke tempat saya, jikapun dia tidak sering belanja ke tempat saya menolaknya secara halus teman-teman ya. Nah, di sini saya biasanya menolaknya dengan kata-kata seperti ini teman-teman. Maaf Bu ya, bukannya saya nggak mau ngasih ngutang, cuman tinggal lagi saya itu belanjanya di supplier Bu. Jadi kalau saya belanja di supplier itu harus cash. Nah, kalau udah nanti kalau Ibu berhutang sama saya, otomatis saya nggak bisa belanja lagi Bu ke supplier, karena saya belanja itu di supplier itu memang harus cash. Karena kalau nggak cash nanti supplier nggak ngasih saya barang Bu, saya nggak bisa belanja lagi Bu. Nah, lagian pun Bu, sekarang ini pun untuk kelengkapan barang saya juga belum terlalu lengkap Bu, Ibu doain aja lah Bu, nanti kalau udah mulai lengkap warung saya, barulah nanti insyaallah saya bisa kasih untuk berhutang sama Ibu. Nah, begitu saya teman-teman untuk memberi alasan kepada mereka ya, agar mereka tidak sering-sering berhutang di tempat saya. Nah, adapun teman-teman apabila ini yang meminta adalah pelanggan yang sering datang juga teman-teman, saya juga membatasi teman-teman untuk mereka agar tidak berhutang sering-sering juga teman-teman ya. Jadi saya batasi teman-teman, eee sistemnya dia harus belanja dengan menggunakan uang juga teman-teman ya. Cuman tinggal lagi kalau ada kekurangan ya, entah kekurangan 10.000 ataupun 20.000 ya itulah yang saya berikan teman-teman ya. Dan di sini saya hanya kasih batasan kekurangan belanjaannya itu teman-teman sekitar sampai 100.000 saja teman-teman ya. Di atas 100.000 saya nggak sanggup lagi teman-teman, saya bilang begitu teman-teman untuk, pelanggan itu. Jadi Bu, kalau saya di atas 11.000 enggak, saya nggak bisa kasih Bu, kita kurangin jenis barang belanjaannya aja lah Bu. Nah, begitulah teman-teman cara saya untuk menyelesaikan agar di tempat saya tidak terlalu banyak yang berhutang. Tetapi teman-teman apabila pelanggan itu datang khusus untuk berhutang tanpa membawa uang ya, saya tidak akan memberikannya teman-teman, saya akan menggunakan cara yang pertama tadi untuk menolaknya teman-teman. Karena yang ditakutkan malah nanti terbiasa teman-teman ya, dia datang hanya untuk datang berhutang tanpa membawa uang, itu bisa merugikan kita teman-teman ya. Karena kita di sini memutar uang itu juga omsetnya per hari teman-teman ya. Jadi jika kita berikan tanpa dia memberi uang ya, dia hanya datang untuk khusus berhutang, itu bisa fatal akibatnya untuk warung kita, teman-teman. Dan di sini juga teman-teman, itu pun
yang saya beri hutang itu hanya khusus untuk sembarang sembako-sembako kecuali rokok ya teman-teman ya. Kalau untuk rokok saya sama sekali tidak akan memberinya untuk berhutang ya. Kalau rokok ini berat teman-teman karena modal berokok ini agak besar ya. Untuk rokok ini modalnya besar walaupun untungnya kecil teman-teman ya. Tetapi keuntungannya adalah barang itu cepat laku, itu saja teman-teman. Dan ini hanya sekedar saran teman-teman ya, apabila teman-teman yang menonton ini warungnya masih berumur 1 bulan sampai 5 bulan lah teman-teman, sebaiknya teman-teman jangan dulu memberi hutang ya, karena ini sangat rawan ya. Itu untuk umur warung-warung yang baru buka, belum mencapai usia setengah tahun itu teman-teman, itu masih rawan, masih belum kencang lah, belum kuat lah teman-teman untuk pondasinya ya. Jadi sebaiknya teman-teman fokus untuk melengkapi barang terlebih dahulu. Teman-teman bisa memberikan alasan kalau warungnya masih baru-baru buka. Jadi masih fokus untuk melengkapi barang terlebih dahulu. Lagian masih butuh banyak modal untuk perlengkapan barang-barang sembako ini. Begitulah alasannya teman-teman apabila warung teman-teman masih baru-baru buka. Nah, itu adalah cara yang pertama teman-teman ya. Kita harus memberikan alasan tepat agar nantinya di warung kita itu tidak banyak orang yang berhutang. Nah, di sini teman-teman untuk cara yang kedua ya, kita harus catat semua hutang-hutang dengan rapi teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan buku catatan tersendiri teman-teman ya. Ataupun kita bisa menggunakan aplikasi ya, aplikasi di handphone kita untuk pencatatan hutang. Tapi sebaiknya kita harus salin teman-teman ya, menggunakan buku juga ya. Kita harus catat ya, kita catat semisal kekurangan yang tadi teman-teman ya, yang pelanggan-pelanggan tadi, berapa kekurangannya, dan kita harus tanyakan teman-teman kira-kira pelanggan tadi akan bayarnya kapan gitu teman-teman ya. Kapan harus dibayar ya. Jadi kita harus catat ya. Dan di sini saya menerapkannya dengan cara teman-teman ya, saya akan memberikan satu buku catatan hutang tadi teman-teman ya. Tetapi di sini saya pastikan bahwa itu adalah pelanggan tetap saya di sini ya. Jadi saya minta kepada pelanggan tetap saya tadi untuk menulis sendiri teman-teman ya. Menulis sendiri tanggal, bulan, dan tahunnya teman-teman ya. Dan sisa kekurangannya berikut dengan tanda tangan dan namanya teman-teman ya. Jadi saya buat mereka sendiri yang menulisnya teman-teman. Jadi biar tidak ada lagi teman-teman yang kesalahpahaman ya. Nanti takutnya ada kesalahpahaman ya. Jadi kita buat mereka sendiri yang menulisnya dan menandatanganinya teman-teman. Setelah itu apabila mereka sudah membayarnya teman-teman, itu biarkan mereka sendiri yang mencoretnya juga teman-teman. Jadi disitulah caranya, cara saya di sini untuk membuat agar tidak banyak yang berhutang di tempat saya teman-teman. Dan untuk cara yang ketiga teman-teman, di sini saya tetapkan batas dan waktu jangka berhutangnya teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak biarkan hutang itu menumpuk dalam jumlah yang besar teman-teman ya. Jadi saya tidak sebelum mereka melunasinya teman-teman ya, saya tidak memberikan hutang lagi ya. Karena yang ditakutkan nanti bakalan menumpuk ya. Ja- Jadi di sini saya terapkan demikian untuk menghindari kerugian pada omset perharinya teman-teman. Jadi disinilah teman-teman saya memberikan waktu tenggang, biasanya itu dalam waktu 7 hari ya teman-teman ya, ataupun 1 minggu. Tapi kalaupun seandainya mereka tidak datang dalam waktu 1 minggu itu sebenarnya saya tidak permasalahkan teman-teman ya.
Yang penting sewaktu dia datang ya itu kita ingatkan kembali teman-teman. Kalau dianya ataupun pelanggan itu masih memiliki sisa kekurangan belanjaan pada catatan kita gitu teman-teman. Dan untuk yang keempat teman-teman, di sini saya menggunakan dengan cara metode cicil teman-temannya. Nah, di mana apabila si pelanggan tadi teman-teman, dia ingin membayar hutangnya tetapi uangnya masih belum cukup teman-teman ya. Jadi di sini saya bisa menerapkan dengan sistem cara mencicilnya teman-teman ya. Seumpama sisa ketinggalannya adalah sekitar 60.000 teman-teman ya. Jadi saya tidak memberikan batas patokan kepada mereka ya agar langsung melunasinya dalam waktu 7 hari tadi teman-teman. Apabila mereka belum belum punya uang, saya akan memberikan cara kemudahan dengan cara mencicilnya teman-teman ya. Mereka itu tergantung keuangan mereka teman-teman, mereka ingin mencicilnya dengan nilai yang berapa, seumpama mereka ingin mencicilnya dengan 20.000 ataupun dengan 10.000, tetap saya beri keringanan teman-teman. Tetapi dengan ketentuan seperti itu tadi teman-teman, sebelum hutangnya itu lunas teman-teman ya, yang ataupun sisa ketinggalannya itu belum lunas, saya tidak akan memberikan eee, hutang dulu teman-teman dengan itu untuk menjaga kualitas dari toko kita sendiri teman-teman, agar tokonya itu tidak dipandang sebelah mata oleh pelanggan yang sering-sering berhutang teman-teman. Nah, itulah dari teman-teman cara yang saya gunakan untuk agar di warung sembako saya tidak banyak orang yang berhutang teman-teman ya. Kita tetap tegas teman-teman ya, tetapi dengan cara yang ramah. Jangan sampai nantinya dia tersinggung bisa jadi konflik ya. Yang ditakutkan nanti malah dia tidak mau lagi datang ke warung, itu sangat merugikan kita teman-teman ya. Jadi tetap kita harus menjaga ya, menjaga dari sikap kita kepada pelanggan ya, agar pelanggan tadi tetap mau ya berbelanja di warung kita dan tetap dia mau melunasi hutangnya ataupun sisa ketinggalannya kepada kita teman-teman. Ya, jadi kita dengan sistem kekeluargaan ya, dengan sistem kerjasama ya, saling mendukung ya, saling mendukung. Jadi insyaallah nantinya akan tetap mendapatkan keuntungan dari usaha atau warung sembako kita. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang saya bagikan kali ini. Apabila konten saya ini bermanfaat, silakan klik like dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.